Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel lagi di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya guys ya. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat ya guys ya, selalu dalam lindungan Allah. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan, yang lagi galau Allah semangatin lagi ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Ayo guys, kita ngopi dulu ya. Puy. Kayak Yatisam hari ini ngemil ini guys, apa namanya? Melinjo, emping melinjo. Alhamdulillah, kita hidup sudah normal lagi guys. Kalian punya cemilan apa di rumah? Saya punya kerupuk pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan ya guys ya. By the way, kita bahas apa? Ada dua pembahasan nih di video kali ini ya guys ya. Nah kebetulan nih kayak Yatisam juga mau mereaksi sebuah video undangan dari YouTuber ternama di Hongkong ya guys ya. Jadi kayak Yatisam itu kaget guys, ada yang kirim sebuah link, di mana link itu link live guys, live-nya dari Mas Sandro ya. Salam kenal Mas Sandro. Nah Mas Sandro ini nge-live di mana Mas Sandro ini memiliki channel YouTube, di mana Mas Sandro ini memberikan tempat untuk Mbak Kencana Bungo ya untuk speak up, untuk menjelaskan duduk perkara yang masalah joget jaipong di MTR. Nah nyimak dari awal sampai akhir kayak bisa menyimpulkan bahwa mbaknya ini keberatan tentang konten yang dibuat oleh kayak Yatisam ya guys ya, dimana konten tersebut itu nggak sebenarnya terjadi di dalam MTR seperti yang dijelaskan sama kayak Yatisam, sehingga mengundang nih komentar-komentar kalian nih yang pada mengkritik mbaknya. Nah begitu guys. Nah oke ya guys ya. Nah di situ juga ngomong kalau misalkan kayak Yatisam ini asal nyomot video, terus menjelaskan itu sesuai dengan pemikirannya. Yuk kita bahas dulu yuk masalah ini ya guys ya, biar clear nih. Terus juga Mbak Kencana Bungo juga bilang kalau dia ini banyak prestasinya, jadi jangan dilihat dari satu segi negatifnya aja ya guys ya. Oke, mumpung kayak Yatisam ini lagi yang ngoceh. Yang pertama, Mas Sandro itu bilang kalau kayak Yatisam ini YouTuber. Saya ini bukan YouTuber mas, dan saya juga nggak punya komunitas. Jadi saya ini adalah seorang pekerja migran yang hobi membuat video alias ngoceh. Dimana video saya ini kalau banyak yang lihat ya alhamdulillah, kalau enggak pun nggak jadi masalah. Dari video saya ini kalau misalkan ada pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya ya mangga dijalani ya oleh teman-teman. Tapi kalau misalkan sekiranya video saya ini nggak berfaedah, ya udah di skip aja. Kayak Yatisam nggak maksa kalian untuk nonton ya guys ya. Yang penting dari konten-konten kayak Yatisam ini tujuannya satu, supaya kita sama-sama belajar nih menghadapi kerasnya hidup di luar negeri kayak gimana ya guys ya. Jadi kita bisa saling support gitu, bisa saling mengingatkan kalau misalkan ada hal yang nggak baik ya kita kritik bersama sehingga bisa diperbaiki dan jangan dicontoh kalau itu adalah negatif ya guys ya. Sepakat? Oke guys. Sebenarnya dari konten reaksinya kayak Yatisam yang mengomentari mbaknya yang jaipong di MTR ya guys ya, itu pure dari sudut pandang saya sebagai salah satu pekerja migran. Saya mengakui saya adalah pekerja migran Indonesia alias kasarnya pembantu. Oke, tapi saya ini pekerja migran yang kritis orangnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada konten gitu ya, yang maksudnya yang sekiranya melanggar aturan di Hongkong, ya saya itu mulut saya nih nggak bisa diam gitu guys. Jadi saya tuh pengen mengingatkan teman-teman gitu ya guys ya. Kalau misalkan ya ya maaf ya, kalau misalkan kita melihat video yang sudah jadi ya guys ya, itu kan berarti kan yang mengupload video itu harusnya sudah mikir nih, ini nih pasti akan ada pro dan kontra nggak sih? Ada dampak negatif sama positifnya nggak sih dari video yang kita unggah ya guys ya? Nah kebetulan guys, video TikTok ini kayak Yatisam juga dapat dari orang, dari kalian tuh nge-share kayak Yatisam, komentarin dong. Nah jadi mbaknya ini kan mengupload video di TikTok, di mana komentarnya itu tidak dinonaktifkan. Berarti boleh dong kita berkomentar, iya kan? Iya. Nah, kalau misalkan komentarnya negatif, itu berarti termasuknya namanya mengkritik ya guys ya. Kalau misalkan komentarnya itu memberikan pendapat, itu berarti memberikan saran ya guys ya.
Dan ingat, seseorang yang mau dikritik itu adalah orang yang pengen memperbaiki dirinya ya guys ya. Nah, beda sama orang yang dikritik malah sakit hati, malah nggak terima, malah gimana-gimana ya guys ya. Nih ya, jadi ya guys ya, video yang sudah jadi, salah nggak sih teman-teman menilai kalau misalkan mbaknya itu melakukan hal yang benar gitu, joget jaipong dengan keahliannya, tapi tempatnya itu di transportasi, walaupun dalam tanda kutip di mana pengakuan mbaknya ini kalau misalkan di MTR itu cuma grupnya aja kok yang di situ, ya guys ya. Terus juga dia itu melakukan jaipong di MTR itu challenge dari teman-temannya gitu. Terus sengaja challenge itu dipublish gitu, yang kita punya mata melihat, iya kan? Nah, sudut pandang kita mata yang menyaksikan video seperti itu kan pasti akan mengundang pro dan kontra, ya kan? Pasti akan berpikir, emang nggak ada tempat lain ya selain di MTR untuk melakukan challenge. Ya namanya juga kan challenge. Challenge itu kan berani-beranian aja di situ. Iya. Tapi kalian sadar nggak apa yang dilakukan itu mungkin nggak ditiru sama teman-teman yang lain? Ini yang Kak Yatisam takutkan. Kalau challenge ini banyak ditiru sama orang lain, teman-teman kita, bahkan yang lebih ekstrim. Bayangkan aja. Ya, Kak Yatisam itu lebay mikirnya. Loh, kita ini berbicara itu ya kan lebih baik mencegah gitu daripada sudah terjadi baru kita menyesali gitu ya guys ya. Iya kan, kalau misalkan dicontoh sama teman-teman kita melakukan dengan pakaian yang lebih ekstrim mungkin, dengan goyangan yang lebih dahsyat mungkin, karena menilai Mbak Kencana Ungu aja aman-aman aja kok joget di MTR, iya kan. Tapi kalian tahu nggak kalau yang namanya kita melakukan gerakan di MTR, di dalam MTR ya guys ya, kita bernyanyi dengan suara yang sangat keras, itu adalah pelanggaran, dimana pelanggaran itu tercatat dalam MTR, dendanya 2000 guys. 2000 itu berapa? 4 juta. Ini bukan berbicara masalah sepele dan gak sepele ya guys ya. Mereka itu menjelaskan bahwa konten itu kok sepele, kenapa dibikin rumit gitu, kenapa di banyak menghujat gitu. Padahal saya juga orang yang berprestasi di luar sana. Tarian saya sampai kemana-mana, sampai saya masuk TVB itu atas pujiannya. Kak Yatisam dalam kontennya Kak Yatisam juga memuji mbaknya. Saya salut dengan mbaknya yang pinter jaipong, yang membawa kesenian Indonesia. Tapi alangkah lebih bijaksananya kalau membuat konten yang benar-benar aja gitu. Jangan memberikan contoh teman-teman kita pekerja migran yang mungkin tidak tahu kalau itu adalah pelanggaran akan mencontoh hal yang sama. Jangan ya guys ya, sayang banget loh. 2000 itu 4 juta guys. Kita ya yang mungkin notabene pengen viral mungkin ya. Kalau misalkan Mbak Kencana Ungu ini pengakuannya nggak bikin konten kok, nggak pengen viral, ya kita berbicara orang lain deh. Kalau misalkan pengen bikin konten atau pengen viral gitu ya, pasti dalam pikirannya itu pasti akan ngomong, kayak itu tuh, kayak yang jaipong di dalam MTR boleh-boleh aja kok. Bagaimana kalau seperti itu? Kak Yatisam itu ngomong pelanggaran-pelanggaran kayak gitu aja, emang udah ada buktinya. Nih, sekarang lagi viral nih guys. Ada, ini kan lagi Hello Hongkong ya, dimana turis-turis itu pada datang ke Hongkong kan. Nah jadi full nih Hongkong nih guys, dengan para turis. Nah buat kalian yang jualan apa, hati-hatilah pokoknya. Pokoknya Hongkong ini lagi macet dengan turis ya guys ya. Kalau misalkan kalian menantang, ada nggak sih pelanggaran atas segala sesuatu tindakan yang tidak tepat pada porsinya? Ada. Nih, 2 perempuan diciduk polisi dikarenakan dia melakukan selfie di jalan Teng-Teng. Kamu tahu nggak lain Teng-Teng itu? Teng-Teng itu loh transportasi Hongkong yang murah, yang bunyinya Teng-Teng. Nah kayak gitu. Nah dia itu selfie-nya padahal di pinggir loh. Dia selfie kayak gini, terus yang foto-fotonya kayak gini. Diciduk polisi. Kalian jangan main-main sama hukum Hongkong gitu. Ya, ini yang Kak Yatisam khawatirkan nih. Mungkin Mbak yang jaipong kemarin itu lolos, masih selamat, masih beruntung. Tapi nggak ada jaminan. Kalau teman-teman kita yang melakukan, apakah bisa lolos? Apakah tidak ditangkap sama pihak MTR ya? Iya kan? Kalau kita bisa menghindari segala sesuatu pelanggaran, nggak ada salahnya dong kita saling mengingatkan. Iya kan? Untuk itu nih, sekedar kritik aja ya, Mbak Kencana Ungu yang kemarin mungkin sakit hati sama konten Kak Yatisam. Kak Yatisam minta maaf sedalam-dalamnya nih dari lubuk hati. Saya minta maaf kalau misalkan ada
kalimat saya yang salah, atau penonton kayak Sam yang kritis ya guys ya. Semoga kritikan dari teman-teman ini bisa menjadikan motivasi untuk kedepannya lebih sukses lagi untuk Mbak Kencana Ungu. Padahal ya, Mbak Kencana Ungu kalaupun dia tidak komentar di YouTube-nya kayak Sam nih, orang-orang tuh nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena di channelnya kayak Sam, mukanya Mbak Kencana Ungu itu di blur guys. Bahkan kalian itu komentar itu sebenarnya nggak tahu mukanya kayak gimana di konten saya ya, karena itu saya blur gitu. Karena sebelum dari kontennya Sam, ini video sudah viral di TikTok, di Facebook, dan itu bukan saya yang nge-share guys. Ya, jadi yang membuat terkenal Mbak ini yang Jaipong ini bukan Sam gitu. Sam itu hanya apa namanya, mereaksi nih atas tindakan pekerja migran ini nih, sebenarnya nih gimana menurut sudut pandang kalian. Kita sebagai pekerja migran salah satunya yang ada di Hong Kong, ya boleh dong kita mengkritik. Kalau seseorang nggak mau dikritik ya guys ya, ya gimana dong. Makanya jangan bikin yang aneh-aneh gitu ya guys ya, kalau nggak siap dikritik sama netizen gitu. Ya mungkin itu aja nih penjelasan kayak Sam ya. Mungkin juga buat Mas Sandro, saya juga mengucapkan minta maaf kalau misalkan ada perkataan saya yang salah. Tapi sekali lagi saya bukan YouTuber, saya cuma pekerja migran yang doyan ngoceh. Itu aja ya guys ya. Gimana nih menurut pandangan kalian? Ingat ya guys ya, ini lagi viral nih, selfie di tank-tank, langsung digerebek tuh polisi banyak. Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Segala tindakan yang dilakukan di public place atau di tempat umum yang tidak sesuai dengan aturan itu adalah pelanggaran. Kalau kalian siap digerebek polisi, ya silakan lakuin aja. Kayak Sam itu cuma mengingatkan orang-orang yang mau diingatkan aja, nggak maksa. Oh ya, terus juga di video Mas Sandro ini apa namanya tidak terima kalau misalkan Mbak yang Jaipong di MTR itu dihujat, karena beliau ini adalah orang yang membawa harum nama bangsa, prestasinya banyak, harusnya apa namanya bisa dihargai ya guys ya. Nah sebenarnya ini udah dua pembahasan yang berbeda ya guys ya. Iya guys ya, ini masalah prestasi nari dan tindakan kemarin di MTR. Sebenarnya ini dua kasus yang berbeda gitu. Jadi mohon dipisahkan gitu ya guys ya. Kayak Sam juga salut kok sama mbaknya, pintar nari joget, dan saya juga doakan semoga mbaknya makin sukses narinya, bisa menjadi apa namanya contoh yang baik untuk kedepannya. Nah kata mbaknya juga kalau misalkan kalian pengen nari, silakan hubungin mbaknya juga, mau membantu kalian untuk melakukan aktivitas yang positif ya guys ya. Mungkin itu aja sharing kajian saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, yang doyan selfie, lihat-lihat tempat ya kalau selfie, kalau nggak mau digerebek sama polisi. Yo, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.